Selamat hari Minggu. Kembali lagi bersama Kak Margaret Boru Sidabutar dan ditemani oleh Kak Yesika Boru Simanjuntak. Nah adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, mari kita angkat satu pujian yang berjudul adalah Sukacita di Hatiku. Adik-adik di rumah masih ingat tidak yel-yel anak sekolah minggu HKBP Cibinong? Wah, pasti ingat nih. Yuk sama-sama ya. Kalau kakak bilang anak sekolah minggu HKBP Cibinong, adik-adik di rumah jawab, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Sekali lagi adik-adik, lebih semangat lagi. Anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, bersama Yesus aku dahsyat, kuat dan luar biasa. Wah, sudah semangat nih Kak. Tapi kalau kita mau mulai ibadah harus ada dulu yang dipersiapkan. Apa aja ya Kak Margaret? Yang pertama ada Alkitab, terus kemudian persembahan, lalu ada hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik sudah semua dipersiapkan? Kalau sudah, kita mau saat teduh. Adik-adik lipat tangannya, tutup mata. Mari kita saat teduh. Saat teduh dimulai. Teduh selesai. Adik-adik, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkumpul bersama
dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang mencarikan langit dan bumi. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, siapa di sini yang mempunyai telinga? Telinga itu berfungsi sebagai apa ya, Kak? Untuk mendengar, Kak. Iya, untuk mendengar. Sama seperti lagu ini, kita mau mendengarkan Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk memuji dan memuliakan namanya di hari Minggu ini. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita angkat satu lagu pujian yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Titah Allah pada minggu ini adalah titah kedua dan maksudnya. Demikian bunyinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau yang bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan padanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenung-tenung dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian hukum Taurat pada minggu ini. Kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tahu dong adik-adik, Tuhan itu amat baik sama kita. Mari kita angkat satu pujian yang berjudul Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin.
Epistel minggu ini tertulis dalam kitab 1 Korintus 13 dimulai dari ayat 1 sampai dengan 3. Kita membaca secara responsorial. Demikianlah bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Demikianlah firman Tuhan, marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu ada di saat kita susah, di saat kita sedih. Tuhan Yesus selalu ada di samping kita. Seperti lagu ini yang berjudul Ada Satu Sobatku. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita yang kandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik, kembali bersama Abang di sini. Nah, adik-adik, di sini Abang mau menyampaikan beberapa warta sekolah minggu. Untuk yang pertama, nama minggu di ibadah sekolah minggu hari ini adalah minggu keempat setelah Epifanias. Lalu untuk warta yang kedua, untuk khotbah di
hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai 11. Lalu untuk ibadah di tanggal 6 Februari diambil dari Yohanes 8 ayatnya yang ke-12. Dan adik-adik, abang juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 31 Januari sampai 6 Februari. Abang ucapkan selamat ulang tahun ya. Mari kita nyanyikan bersama. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu selamat ulang tahun. Sekali lagi abang ucapkan selamat ulang tahun ya. Demikian warta hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Buka Alkitab Lalu Ku Baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebat. Sekali lagi adik-adik. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebat. Iya, hari di sekolah minggu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Inang mau menyapa dulu semua. Apa kabar adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah sekolah minggu di rumah? Tentu kabar sehat selalu ya. Jadi kalau Inang bertanya apa kabar? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah berarti itu kita bersemangat mengikuti ibadah. Nah di sekolah minggu tadi kita sudah menyanyikan lagu pujian yang cukup meriah ya, yang cukup girang-girang semuanya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di sekolah minggu kita akan membuka Alkitab kita, Roma 12 ayat 9 sampai ayat 11. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Ku buka Alkitab lalu ku baca. Srek, srek, srek,
Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Berarti kita di dalam firman Tuhan akan menyirami hidup kita, dan kita akan bertumbuh karena kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita membaca firman Tuhan, Roma 12 ayat 9 sampai ayat 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhanmu. Demikian firman Tuhan. Nah, kita sekarang ini mendengarkan cerita tentang bagaimana sih untuk mengasihi. Nah, ini coba lihat gambarnya. Ini ada gambar seorang anak dan seorang nenek. Siapa di sini punya nenek? Tentu masih banyak ya. Nah, apa sih yang dilakukan seorang anak kepada neneknya? Coba dulu kita perhatikan ini. Nah, seorang anak ya, dia menolong nenek tua ini. Nah, kalau kita lihat gambar ini adalah seorang anak, dia melakukan apa ini? Melakukan gerakan kasih kepada seorang nenek ya, itu dia. Jadi tidak mengatakan dia nggak mau, tidak, tapi dia mau menolong nenek tersebut. Nah, hal ini apakah ini baik dilakukan atau tidak? Iya, tentu ini adalah hal yang baik, sangat baik untuk dilakukan. Nah, sangat baik untuk dilakukan ya, berarti siapa di sini anak-anak sekolah minggu kalau datang opungnya dari kampung, dia mau itu mau dia menemani neneknya, opungnya. Nah, atau kalau disuruh opungnya, cucuku tolong ambilkan teh sama aku, siapa mau? Tentu kita mau. Apa dia mengatakan begini, cucuku temani aku di sini, siapa mau? Ya, atau cucuku tolong dong aku mau dibantu untuk jalan, siapa mau? Nah, itu hal yang bagaimana? Hal yang baik atau hal yang buruk? Nah, itu adalah hal yang baik yang patut kita contoh. Nah, itu dia. Nah, berarti dia mengasihi opungnya atau mengasihi neneknya. Nah, itu dia. Lalu ini lagi kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya bagaimana ini? Nah, ini seorang anak dan ibu. Nah, seorang anak ini bagaimana? Dia mau berbagi dengan ibunya. Jadi seketika ibunya meminta, dia bilang, enggak mau. Nah, berarti dia bukan anak yang pelit, tapi anak yang mau berbagi kepada ibunya. Nah, karena apa? Karena ibu kita adalah ibu yang sangat mengasihi kita. Yang sangat mengasihi kita, berarti kita tentu dong mau berbagi dengan ibu kita. Nah, siapa di sini anak sekolah minggu mau berbagi dengan ibunya? Tentu semua mau ya. Ini hal yang baik atau hal yang buruk? Ya, ini adalah hal yang baik. Nah, itu dia. Berarti si anak ibunya sangat mengasihi anaknya, anaknya juga mengasihi ibunya. Nah, itu dia ya. Dia adalah melakukan saling mengasihi. Lalu ini lagi, coba lihat lagi gambarnya ini. Seorang kakak ke adiknya, coba dulu lihat ini. Kakaknya mau juga berbagi. Dia mau membagikan kepada adiknya. Jadi dia tidak hanya pada sama dia aja makanannya. Coba lihat dia, ada 2 apel dia. Apelnya, enggak mau, aku sama aku aja, sama Dede enggak usah deh. Nah, apakah seperti itu dia? Tidak, adik-adik. Dia, nah Dede ini satu sama kamu, sama kakak satu. Nah, siapa di antara di sini anak sekolah minggu mau seperti ini? Ini baik apa tidak?
tentu ini hal baik. Berarti si kakak mengasihi adiknya, ya kan? Adiknya mengasihi kakaknya. Nah itu dia, ini adalah hal yang sangat baik untuk dicontoh. Nah ini lagi, coba dulu lihat ini. Nah di saat bermain-main ternyata mereka bermain 3 orang. Nah ada yang jatuh nih, dedeknya jatuh. Ini siapa yang menolong dia? Kakaknya sama abangnya. Jadi saat adiknya jatuh tidak dibiarkan, tak rasain lu. Makanya udah masih kecil ikut-ikutan sama kakak sama abang. Ada nggak seperti itu? Nah ini tidak. Dia apa? Oh ditolongnya, dibantunya adiknya, ya, dibantunya adiknya. Itu hal yang baik atau yang buruk? Nah tentu ini adalah hal yang baik. Nah ini dia, anak sekolah minggu harus seperti ini. Jadi kalau ada adiknya, ya harus ditolong dong. Jangan dibiarkan saja seperti itu. Mama kita sudah lagi kerja, lalu nangisnya adik-adiknya karena jatuh dulu. Dibiarkan saja. Nah tidak, berarti harus kita menolong. Nah si kakak sama si abang sayang sama adiknya dan mereka pun menolong adiknya. Ini hal yang baik atau yang buruk? Tentu itu adalah hal yang baik. Nah seperti ini lagi kita lihat ini. Nah mereka berpelukan. Ya, si kakak berbuat salah. Nah lalu dia minta maaf sama adiknya. Maaf ya dek, kakak salah. Jadi bukan tambah salah ke adiknya, dipukulin lagi. Siapa di sini adik-adik? Dipukulin lagi, udah salah adiknya, dipukulinnya lagi, ditabuknya sampai tambah nangis lagi. Tidak, tapi di sini maaf ya dek, kakak salah. Berarti ini adalah yang baik atau yang apa ini? Yang jahat. Tentu ini adalah hal yang baik. Nah, apa yang mau dikatakan? Inang tadi sudah tunjukkan beberapa gambar di sini. Yang mau dikatakan ternyata kita diajak untuk saling mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi opung, mengasihi teman-teman, mengasihi saudara kita. Kita harus untuk mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Kenapa ya? Karena dikatakan tadi hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kalau kita mengasihi itu tidak bilang ini, nanti daripada aku nanti dimarahin, biar deh aku pura-pura ngasihin dia deh, pura-pura baik deh. Tidak. Tapi kalau kita baik itu benar-benar baik, ya. Kalau kita menolong itu benar-benar mau menolong. Bukan untuk mau dipuji, baik sekali dia, baik sekali dia, baik sekali dia mau memberi, dia mau berbagi-bagi. Tidak, tapi karena memang kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Sehingga dikatakan tidak boleh pura-pura, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi satu dengan yang lain. Kenapa? Ya dia katakan demikian ya, katakan firman Tuhan ya. Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita. Karena Tuhan itu sudah mengasihi kita dan sangat mengasihi dia. Makanya dikatakan Allah itu sangat mengasihi kita dengan luar biasa sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya Yohanes 3:16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan. Seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan itu sudah mengasihi kita ya. Bangun pagi kita Tuhan melindungi kita, memberikan napas kehidupan. Itu dia Tuhan mencukupkan kita dan Tuhan mengasihi kita. Kalau minggu kemarin kita katakan bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, pada saat ini katakan adalah Tuhan itu adalah pengasih dalam kehidupan kita. Nah orang yang sudah mendapatkan kasih dari Tuhan, maka dikatakan kita harus mengasihi saudara-saudara kita, harus mengasihi teman-teman kita, mengasihi orang tua kita. Nah ternyata melalui firman Tuhan pada saat ini kita menjadi orang yang sangat berbahagia, orang yang sangat bersuka cita karena kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Sama dengannya kita lihat cerita Tuhan Yesus kan sangat mengasihi orang dong ya. Tuhan Yesus melihat anak-anak yang sakit ya. Ada anak-anak yang sakit, sudah lama sakit dia, lalu Tuhan Yesus menyembuhkannya. Ya, ada lagi orang yang sakit dia, Tuhan Yesus menyembuhkannya, ya. Nah, kalau ada juga anak yang sedang bersedih seperti ini, Tuhan Yesus menghiburnya. Siapa di sini yang sedang bersedih? Ya, Tuhan Yesus menghiburnya karena Tuhan Yesus itu memang sangat
mengasihi kita. Kalau ada anak-anak yang lagi cemberut seperti ini, ya, yang cemberut seperti ini, cemberut dia. Lalu kita kan, lalu Tuhan Yesus, kenapa kamu cemberut, nak? Nah, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu baik. Jadi, nah, kalau ada teman kita seperti ini, lalu kita mengatakan, kenapa Dede? Kenapa cemberut? Kenapa menangis Dede? Nah, itu dia. Kita harus bertanya kepada dia, bukan tambah dimarahin. Tidak, tapi kita harus bertanya kepada dia dan mau berteman dengan dia. Nah, adik sekolah minggu, ternyata firman Tuhan ini mengatakan kita maulah seperti ini, ya, meniru seperti ini, berbuat seperti ini, mengasihi saudaranya, ya, memaafkan saudaranya, ya, seperti ini, mau seperti ini, ya. Lalu mau seperti ini, mau menolong saudaranya, ya, menolong saudaranya. Jadi bukan tambah memarah-marahinya, tapi menolong saudaranya. Lalu seperti ini, mau berbagi dengan saudaranya, ya, mau berbagi dengan saudaranya. Jadi tidak sendiri, jadi tidak hanya untuk diri sendiri, tapi mau berbagi dengan saudaranya. Lalu seperti ini juga mau berbagi dengan mamanya, ya, mau berbagi dengan mamanya dan mengasihi mamanya. Dan juga seperti ini mau mengasihi juga orang tua opunya. Jadi itu bukan karena sudah tua nggak mau, tapi kita harus mau menunjukkan kasih sayang kita kepada orang tua. Nah, melalui firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain, karena itu yang Tuhan inginkan. Sehingga kan mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka mari kita mengasihi yang ada di sekeliling kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu diam dalam hati kami. Berkatilah firman-Mu, berkatilah semua anak-anak sekolah minggu yang masih mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, di sekolah minggu kita akan menyerahkan persembahan kita. Tapi sebelum menyerahkan persembahan kita, mari kita terlebih dahulu menyanyi dengan Marilah Kawan. Ya, kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Untuk hari ini Abang akan membawakan prakarya gerak dan lagu yang berjudul Hari Ini Kurasa Bahagia. Abang contohin dulu gerakannya ya. Musik. Oke adik-adik, demikian prakarya minggu ini. Adik-adik silakan lakukan gerakannya di rumah. Jika sudah direkam lalu dikirimkan ke nomor kakak dan abang sekolah minggu ya. Dadah, selamat hari Minggu. Nih adik-adik, kasih Yesus, indah indah kasih Yesus, oh indah indah kasih Yesus, oh indah indah, oh indah. Langit lebih dalam dari yang kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, sungguh indah, lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari